Selamat pagi, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Jam berapapun ente nonton video ini, semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Sorry beberapa weekend ini gue nggak pernah ngupload video karena memang lagi ada kesibukan dan memaksa gue untuk stuck sebentar tentang ngupload video di YouTube gue. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah setia sama channel gue. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, dan yang belum subscribe sama video ini silahkan subscribe, yang belum like silahkan like, yang belum share tolong di-share supaya saya lebih semangat dalam berbagi informasi dan pengalaman serta menambah wawasan kita setiap hari. Mungkin banyak dari teman-teman yang udah tahu, dan semoga dengan video gua kali ini yang udah tahu jadi lebih tahu, dan yang belum tahu saya ingin membagi informasi tentang ada ternyata loh mayat yang 50 tahun itu masih utuh dan itu dirawat secara tradisi, secara adat dan diupacarakan. Di mana itu? Yes, mayat 50 tahun masih utuh. Tradisi ini disebut dengan tradisi Manene Toraja Punya. Tanah Toraja di Sulawesi Selatan banyak adat dan budaya yang dilestarikan di sana. Semua unik-unik dan salah satunya adalah tradisi mayat berjalan ini. Tradisi mayat berjalan ini biasanya digelar dalam suatu prosesi atau upacara, yakni disebut dengan tradisi Manene. Upacara adat ini dilakukan untuk mengganti pakaian para leluhur atau manusia yang sudah dulu mendahului kita atau meninggal dunia, dibuka lagi petinya, kemudian diganti baju yang baru. Apakah se-Sulawesi Selatan itu? Nah, untuk lebih lengkapnya, apakah se-Sulawesi Selatan itu melakukan tradisi ini? Saya juga belum paham. Yang pasti yang melakukan tradisi ini adalah bagian masyarakat Barupu atau yang mempercayai adat dan tradisi ini. Mereka menyebutnya dengan tradisi Manene, yakni mengganti pakaian untuk para leluhurnya yang telah meninggal beberapa puluh tahun yang lalu. Dan upacara Manene ini dilakukan setiap 3 tahun sekali, artinya nggak setiap tahun dilakukan. Pasti ada tanggalnya dong. Nah, biasanya mereka melakukan ini di bulan Agustus. Kok kenapa harus Agustus gitu? Apakah karena hari kemerdekaan Indonesia? Bukan. Yang mereka yakini itu adalah hari setelah panen atau setelah musim panen lah upacara ini dilakukan. Karena masyarakat adat Toraja ini, upacara Manene ini dipercaya mereka tidak boleh dilakukan sebelum masa panen. Karena dipercaya oleh mereka apabila dilakukan sebelum panen, itu bakal terjadi mungkin tanam-tanaman mereka, usaha-usaha petani di sana bakal nggak subur lah, atau panennya nggak maksimal lah. Tahu-tahu ada lalat-lalat yang tiba-tiba bermunculan atau hama. Intinya rusaklah tanaman mereka. Dipercayai seperti itu, Allahu a'lam. Terus ini dari kapan? Kemudian kok bisa mereka mempercayai bahwa manusia yang sudah berpuluh-puluh tahun itu harus diganti bajunya, harus dibuka lagi dengan ganti yang baju yang baru, dan kenapa kok mayatnya itu nggak habis gitu kan? Gue juga masih heran di situ. Kenapa kok mayatnya yang udah berpuluh-puluh tahun nggak ya maafnya ngomong, pastilah di situ udah ada, apakah dia ada dikerumuti laler ataukah dia memang sudah membusuk dan menjadi abu gitu kan, yang sudah berpuluh-puluh tahun, dan mereka ini kok herannya mayatnya masih utuh gitu. Bahkan ada yang kulit-kulitnya pun masih ada, masih nampak gitu loh. Konon sejarah Manene ini terjadi dari awal mulanya, yakni adalah seorang pemburu binatang gitu. Seorang pemburu binatang ini bernama Pong Romasek. Pada saat itu beliau ini datang ke pegunungan Bela namanya. Jadi gunung itu namanya Gunung Bela atau Bala. Nah, saat itu Pong ini menemukan sebuah jasad manusia yang sudah membusuk, mungkin udah meninggal beberapa bulan yang lalu lah mungkin, ditemui oleh si pemburu binatang ini. Dengan cukup memprihatinkan, si pemburu binatang ini langsung membantu dan menolong mayat tersebut gitu. Artinya dia kayak, wah ini ada yang meninggal, langsung gue bantu, dibawa pulang, kemudian mayat ini dimandiin sama dia sendiri, digantiin baju sama dia sendiri, abis itu
makamin sama dia sendiri, selayaknya manusia meninggal dunia lah gitu. Bukan kayak asal buang aja kayak hewan yang mati gitu. Setelah itu mayat tersebut dikuburkan dia di tempat yang aman. Nah, dari kejadian itulah si Pong ini berturut-turut mendapatkan keberkahan. Kemudian tanamannya yang tadinya panennya hanya sebatas sekian ternyata lebih dari prediksinya dia. Ditambah lagi dia setiap berburu itu dapat mangsanya itu mudah banget. Dan rezeki-rezeki itu banyak dan ada aja yang meninggapi dia gitu. Setelah dia berbuat baik terhadap jasad yang ditemukan dia di dalam hutan itu. Nah, dengan kejadian tersebutlah Pong ini mulai beranggapan setiap manusia atau setiap jasad atau setiap orang yang bernyawa sudah meninggal itu wajib untuk dirawat dan selalu dihormati meskipun dia sudah tidak berbentuk lagi gitu. Nah, tujuannya Pong ini baik. Dari situlah dia menebarkan isu dan menceritakan apa yang sudah Pong alami kepada masyarakat di daerah sana gitu. Lalu Pong ini meneruskanlah amanah yang ia rasakan gitu. Mungkin dapat hilalah atau dapat hidayah lah si Pong ini ya. Dia meneruskan hidayahnya itu pada masyarakat Barupu dan menceritakan juga keberkahan-keberkahan apa yang ia dapatkan setelah melakukan perbuatan baik itu. Dan dari situlah amanah Pong pun tetap terjaga dan sampai saat inilah melestarikan amanah yang diceritakan oleh Pong tadi ke masyarakat atau adat Barupu. Setelah mereka meyakini kepercayaan si Pong itu, ternyata di balik ritual manene ini pernah terjadi suatu kejadian ditemukannya mayat di sebuah gua di desa Silanang, namanya desa Silanang. Saat itu ditemukan mayat tersebut dalam keadaan tidak membusuk di dalam gua tersebut. Permasalahannya, mayat ini ditemukan dalam gua padahal dengan keadaan yang tidak dibalsam, kemudian tidak diberi obat atau tidak diberi ramuan. Sebutlah tidak diformalin lah mayat ini. Ditemukan oleh warga di dalam gua itu, dia keadaannya utuh dan tidak mengeluarkan bau busuk sama sekali. Dari situlah masyarakat di sana makin meyakini bahwasanya manusia yang sudah meninggal itu perlu dan butuh dirawat sampai selesai, bahkan sampai dia tidak berwujud lagi gitu loh. Artinya dia masih, walaupun udah meninggal dia masih hidup lah, taruhlah gitu. Harus kita rawat dan tetap kita ganti pakaiannya gitu. Dan menurut masyarakat di sana juga, goa itu yang ada di desa Silanang tadi itu adalah khasiatnya bisa mengawetkan mayat manusia. Nah, prosesi manene ini diawali dengan mengunjungi para tempat mayat-mayat leluhur mereka dikebumikan. Jadi sebelum prosesi manene ini dilakukan, masyarakat di sana pada berkumpul gitu, kemudian menuju ke tempat di mana mayat-mayat itu dikebumikan. Di dekat goa yang tadi itu di Kecamatan Saria, ibu kota Toraja Utara. Jadi prosesinya itu sebelum diangkat, petinya itu sebelum dibuka untuk diganti bajunya, itu mereka meyakini para tertua lah yang biasa dikenal dengan nama Netomina Lumba yang membacakan doa dengan bahasa Toraja kuno. Nah, habis dibacain sama mungkin orang tertua di sana lah ya, yang mengerti bahasa Toraja kuno itu mungkin. Setelah dibaca doa oleh petuah mereka atau orang yang dituakan di sana, barulah mayat ini dibuka dari petinya dan diangkat untuk diganti bajunya dan dibersihkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Biasanya dibersihinnya pakai kuas atau ya pakai kain-kain basah gitulah. Yang pasti nggak dimandiin, nggak mungkin karena mayat udah berpuluh-puluh tahun gitu kan. Jadi tugas mereka itu hanya mengganti pakaiannya ke yang lebih layak dan dibersihkan dari debu-debu yang hinggap di badannya si mayat itu. Nah, selama mayat itu dibuka, adalah barisan-barisan kaum para lelaki di sana yang membuat lingkaran gitu, semi lingkaran gitulah, yang menyanyikan sebuah nyanyian-nyanyian duka lah mungkin gitu kita sebutnya, dan tarian-tarian yang memang mereka lakukan tradisi di sana gitu. Karena menurut mereka tarian dan lagu tersebut berguna banget untuk mayat yang mereka ganti bajunya pakai baju yang baru itu. Gunanya untuk menyemangati, katanya sih gitu, menyemangati mayat-mayat yang udah mati, yang udah mendahului mereka gitu. Dan bahkan konon katanya tradisi manene ini sangat erat kaitannya dengan masyarakat Toraja, bahwa sejatinya leluhur mereka itu yang suci berasal dari langit dan bumi. Kata mereka begitu. Sehingga tak semestinya orang yang meninggal dunia jasadnya dikuburkan di dalam tanah. Nah, bagi mereka itulah yang merusak kesucian bumi dan berakibat pada kesuburan bumi gitu. Jadi bisa kita kesimpulkan bahwasanya di Toraja itu adalah ada tradisi yang dimana orang-orang atau leluhur mereka yang sudah berpuluh-puluh tahun meninggal dan mereka dibuka lagi petinya atau mayatnya itu untuk dibersihkan
dan dirawat lah, diganti bajunya pakai yang baru. Karena kalau udah berpuluh-puluh tahun kan pasti debu dan mungkin udah bolong-bolong bajunya gitu kan. Fungsinya atau gunanya adalah ya tadi itu, bagi mereka itu hal yang akan merusak kesucian bumi dan yang berakibat pada kesuburan bumi. Ya mungkin itulah Indonesia dengan berbagai macam etnik, adat, budayanya dan berbagai macam suku bangsanya gitu. Gimana pun juga kita tetap Bhinneka Tunggal Ika dan Tuturi Handayani sih. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam perintis bukan pewaris.